Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan di buku PR Intan Pariwara Matematika kelas 10B. Kita sudah sampai ke bab 3 yaitu statistika. Yaitu silakan dibuka bukunya untuk soal asesmen 1 halaman 76 sampai 78 bab pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Data tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Jawa Barat per 2021 dibulatkan sampai sepersepuluhan, berarti satu angka di belakang koma ya. Terdekat sebagai berikut, ini tabelnya. Sajian histogram dari data di atas yang benar adalah disuruh membuat histogram, yaitu di sini ada berapa interval? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 interval ya. Ada 6 interval kelasnya. Yang A, B, C, D, atau E pilihannya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Yang perlu diperhatikan, dari tabel terlihat interval kelas berbentuk bilangan desimal satu angka di belakang koma. Sehingga ketelitian data adalah D. D-nya itu 0,05 ketelitian datanya ya. Biasanya ketelitian data itu ada dua jenis, 0,05 atau 0,5. Yang paling teliti itu 0,05. Namun biasanya di soal-soal statistika itu yang paling umum digunakan itu 0,5 ya. Nah, ketepatan di soal ini untuk ketelitian datanya kita lihat di sini kan ini dua angka di belakang koma semuanya atau 1/100 ya. Jadi tingkat ketelitiannya itu 0,05. Tepi-tepi kelas adalah B, B1 batas bawah ditambah D dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. I itu interval kelasnya. Sehingga diperoleh tepi-tepi kelas, yaitu tepi kelasnya 3,25. Yang bawah ini kan dikurangi 0,05 ya. Yang atas 4,9 ini ditambah 0,05. 4,95 diperoleh dari 4,49 ditambah 0,05, terus 6,65, 8,35 dan seterusnya ya. Yang tepi bawah ini atau batas bawah ini dikurangi 0,05, sedangkan yang batas atas ini ditambah 0,05 sehingga diperoleh seperti ini. 6,65, 8,35, 10,05, 11,75 dan 13,45. Histogram pada pilihan yang memiliki tepi-tepi kelas seperti ini adalah pilihan A dan B. Nah, yang mempunyai tepi kelas yang seperti ini yaitu A dan B. Ya. Sedangkan yang C D, E ini kurang tepat. Tinggi batang paling kanan pada histogram pilihan A seharusnya 5 ya. Yang paling kanan ini seharusnya 5. Tinggi batang paling kanan pada histogram pilihan B sesuai dengan frekuensi setiap intervalnya ini sesuai. Yang 3,25 sampai 4,9 ini 1, 4, 3, 6, 9, 4 ya. Sedangkan yang ini 1, 4, 3, 6, 9, 5. Ini 5 ya. Yang ini 5. Berarti kan yang ini A salah. Jadi sajian histogram yang benar adalah pilihan yang B. Yang B ini cocok dengan keterangan tabel pada soal sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya kita menuju soal nomor 2. Berikut data presentasi balita yang pernah diberi ASI selama kurang dari 6 bulan dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah per 2021 dibulatkan sampai satuan terdekat. Ini tabelnya ya.
Perhatikan histogram berikut. Ada histogram 1, 2, 3, 4. Nah, dari keempat ini, sajian histogram yang benar adalah disuruh mencari yang benar sesuai dengan tabel pada soalnya. Kita teliti satu persatu. Penyelesaiannya, pada histogram ke-1, interval kelas 33 sampai 37 dan 38 sampai 42 digabung menjadi 33 sampai 42 ya. Di sini terlihat ini dijadikan satu. Jadi ini dan ini itu digabung menjadi satu. 1 ditambah 2 itu kan 3, berarti dibagi 2 itu 1,5 ya, ini tingginya. Luas batang interval kelas 3,3 sampai 3,7, 38 sampai 42 dan 33 sampai 42 ini yang digabung. Lalu ini masih kelas interval yang belum digabung. Sebagai berikut. Interval kelas 33 sampai 37 dan 38 sampai 42. Diperhatikan ya di sini untuk histogram yang pertama. Lebar interval kelas 33 sampai 37 adalah L1-nya 5, lebarnya ini 5. Ini ya. Frekuensi interval kelas 33 sampai 37 adalah P sama dengan 1. Oh, ini tingginya 1. 33 sampai 30 ini. Maaf, ini ya 1. Lebar interval kelas 38 sampai 42 adalah 5. 38 sampai 42 ini lebarnya itu ke sini ya. 5. Frekuensi interval kelas 38 sampai 42 P2 sama dengan 2, ini 2. Luas batang interval kelas 37 sampai 33 sampai 37 dan 38 sampai 42. L1 sama dengan P1 kali L1 ditambah P2 kali L2 sama dengan 1 kali 5 ditambah 2 kali 5 ya, sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Interval kelas 33 sampai 42 sekarang digabung. Lebar interval kelas 33 sampai 40 adalah 10 ya. 33 sampai 42 itu berarti di sini. Itu 10 lebarnya. Frekuensi interval kelas 33 sampai 42 adalah P sama dengan 2, panjangnya 2. Luas batang interval 33 sampai 42, L2 sama dengan P kali L, sehingga 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, di sini kan L1 dan L2-nya ini sebelum digabung, sedangkan ini yang sudah digabung. Dari tabel terlihat L1 tidak sama dengan L2 sehingga histogram 1 tidak benar. Ini menunjukkan ketidakbenaran. Pada histogram kedua, tinggi batang setiap interval kelas sesuai dengan frekuensinya. Dengan demikian histogram 2 benar. Pada histogram ketiga, interval kelas 28 sampai 32 dan 33 sampai 37 digabung menjadi 28 sampai 37. Luas batang interval kelas 28 sampai 32, 33 sampai 37 dan 28 sampai 37 sebagai berikut. Kita hitung luasnya. Interval kelas 28 sampai 32 dan 33 sampai 37 ini sebelum digabung ya, berarti lebar interval kelas 28 sampai 32 adalah L1 sama dengan 5. Frekuensi interval kelas 28 sampai 32 adalah P1 sama dengan 5. Lebar interval kelas 33 sampai 37 adalah L2 sama dengan 5. Frekuensi interval kelas 33 sampai 37 adalah P2 sama dengan 1. Luas batang interval kelas 28 sampai 32 dan 33 sampai 37 L1 sama dengan P1 kali L1 ditambah P2 kali L2 sama dengan 5 kali 5 ditambah 5 ditambah 1 kali 5 sama dengan 25 ditambah 5 sama dengan 30.
Interval kelas 28 sampai 37 berarti ini digabung. Lebar interval kelas 28 sampai 37 adalah 10, L-nya 10. Frekuensi interval 28 sampai 37 adalah P sama dengan 2. Luas batang interval kelas 3 ini ada yang salah ini. Baik, saya ulangi. Untuk lebar interval kelas 28 sampai 37 berarti ini digabung ya. L-nya sama dengan 10. Frekuensi interval kelas 28 sampai 37 adalah 3. Luas batang interval kelas 28 sampai 37 yaitu L2 sama dengan P kali L. Panjangnya itu ini terbalik ya, 3, lebarnya 10. 3 kali 10 adalah 30. Dari tabel terlihat L1 sama dengan L2 sehingga histogram 3 itu benar. Jadi 2 dan 3 itu benar. Selanjutnya histogram 4. Silahkan diamati ya. Tinggi batang interval kelas 28 sampai 32 seharusnya 5. Sedangkan di gambarnya itu tidak ya. Dengan demikian histogram 4 itu salah. Jadi saja histogram yang benar adalah 2 dan 3. 2 dan 3 itu hurufnya yang C ya. Jadi jawabannya itu yang C. Silahkan disilang yang C. Nomor 3. 3 sampai 6. Data berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 6. Data presentasi jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat per 2021 dibulatkan sampai sepersepuluhan terdekat sebagai berikut. Ini histogramnya. Angka pengangguran terbanyak terdapat pada kelompok umur. Nah, ini kan mudah ya, terlihat yang terbanyak itu berarti yang batangnya tertinggi. Penyelesaiannya, pengangguran terbanyak ditunjukkan oleh interval kelas yang memiliki batang tertinggi. Dari histogram terlihat batang tertinggi memiliki TB tepi bawah 14,5 dan TA tepi atasnya 19,5 sehingga diperoleh BB sama dengan TB ditambah 0,5 sama dengan 14,5 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, saya ulangi. BB sama dengan TB ditambah 0,5 sama dengan 14,5 ditambah 0,5. Ini yang pakai 0,5 ya, berarti ketelitiannya sama dengan 15. BA sama dengan TA dikurangi 0,5 sama dengan 19,5 dikurangi 0,5 sama dengan 19 ya. Jadi interval kelasnya adalah 15 sampai 19. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita menuju soal nomor keempat, masih memakai histogram nomor 3. Pengangguran pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun sebesar titik-titik. Penyelesaiannya, presentasi pengangguran pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang interval kelas 20 sampai 29. Tepi kelas yang paling dekat dengan 20 adalah 19,5 ini. 19,5. Tepi kelas yang paling dekat dengan 29 adalah 29,5. Kita pilih yang terdekat. Sehingga jumlah tinggi batang interval kelas 20 sampai 29 sama dengan jumlah tinggi batang antara tepi kelas 19,5 dan 29,5. Tinggi batang antara tepi kelas 19,5 dan 29,5 adalah 23,8 dan 13,4 ini ya frekuensinya. Jumlah tinggi batang T sama dengan 23,8 ditambah
13,4 sama dengan 37,2%. Jadi pengangguran pada kelompok umur 20-29 tahun sebesar 37,2%. Jadi jawabannya yang E. Untuk soal nomor 5, masih pakai histogram yang tadi. Pengangguran pada umur lebih dari 44 tahun sebesar titik-titik. Langsung saja ke penyelesaiannya. Tepi kelas yang paling dekat dengan 44 adalah 44,5. Ya. Persentase pengangguran pada umur lebih dari 44 tahun ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di kanan tepi kelas 44,5. Tinggi batang di kanan tepi kelas 44,5 adalah 4,8, 5,1, 3,3, dan 3,7. Sehingga ini yang 4,8 ini ikut ya, meskipun di kirinya, karena ini batas 4,45 ini juga miliknya dari antara 39 sampai 5 ini masuk sini juga. Jadi ikut dijumlahkan. Jadi 4,8, 5,1, 3,3 dan 3,7 ini jika diubah ke tabel akan nampak dengan jelas. Jumlah tinggi batang T sama dengan, karena ini batang ya, jadi satu kesatuan sini masuknya. Kalau sendiri kan bukan batang. 4,8 ditambah 5,1 ditambah 3,3 ditambah 3,7 hasilnya adalah 16,9. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita menuju soal nomor 6. Masih terkait dengan histogram yang tadi. Pengangguran lebih dari 15% terdapat pada kelompok umur yang lebih dari 15%. Penyelesaiannya, kelompok umur yang penganggurannya mencapai lebih dari 15% ditunjukkan oleh interval kelas yang memiliki tinggi batang lebih dari 15. Yang memiliki lebih dari 15 ya. Dari histogram terlihat interval kelas dengan tepi kelas 14,5 sampai 24,5 memiliki tinggi batang lebih dari 15. Sehingga diperoleh, berarti antara ini, batas ini sampai ini. TB sama dengan 14,5. Maka BB sama dengan 14,5 ditambah 0,5 sama dengan 15. TA-nya itu 24,5. Batas atasnya yaitu TA dikurangi 0,5. Maka 24,5 dikurangi 0,5 hasilnya 24. Interval kelasnya adalah 15 sampai 24. Jadi pengangguran pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun mencapai lebih dari 15%. Jadi jawabannya yang C. Nomor 7. 7 sampai 10 kita menggunakan histogram presentase rumah tangga di perkotaan yang memiliki atau menguasai komputer pada tahun 2021 dibulatkan sampai satuan terdekat ya. Berapa banyak provinsi yang 21 sampai 30% rumah tangganya memiliki atau menguasai komputer? Ini mudah sekali, tinggal melihat. Banyak provinsi yang 21 sampai 30% rumah tangganya memiliki menguasai komputer ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang interval kelas 21 sampai 30. Ini ya. Dari histogram terlihat batang interval 21 sampai 30 adalah 8 dan 8. Jumlah tinggi batang interval kelas 21 sampai 30 yaitu T sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8 masih memakai histogram yang tadi.
Rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer di 14 provinsi sebesar berarti di 14 provinsi ya. Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Presentase rumah tangganya memiliki atau menguasai komputer di 14 provinsi ditunjukkan oleh interval kelas yang tinggi batangnya 14 berarti yang ini ya. Dari histogram terlihat interval kelas 31 sampai 35 tinggi batangnya 14. Jadi jawabannya yang D. Nomor 9. Rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer kurang dari 26% terdapat di titik-titik. Banyak provinsi yang kurang dari 26% rumah tangganya memiliki atau menguasai komputer ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di sebelah kiri interval kelas 26 sampai 30. Ya, di kirinya ini berarti yang ini. Dari histogram terlihat tinggi batang di sebelah kiri interval kelas 26 sampai 30 adalah 1 dan 8 ya. Ini 8, ini 1. Jumlah tinggi batang T sama dengan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Jadi kurang dari 26% rumah tangga di 9 provinsi memiliki atau menguasai komputer. Jadi jawabannya yang E. Nomor 10. Masih menggunakan histogram yang sama, rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer lebih dari 35%. Lebih dari 35%. Banyak provinsi yang lebih dari 35% rumah tangganya memiliki atau menguasai komputer ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di sebelah kanan interval kelas. Ini ya. Di sebelah kanan interval kelas 31 sampai 35. Dari histogram berarti yang ini. Diperoleh tinggi batang di sebelah kanan interval kelas 31 sampai 35 adalah 3. Jadi, lebih dari 35% rumah tangga di 3 provinsi memiliki atau menguasai komputer. Jadi, jawabannya yang C. Ini yang C ya. Demikian untuk pembahasan soal-soal pilihan ganda asesmen 1 bab 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.